sebenarnya banyak sarjana pertanian, orang-orang yang mengenyam ilmu di pertanian, cara berpikirnya mereka tuh bukan mau menjadi pengusaha tani, mereka hanya ingin bekerja di perusahaan yang bergerak dengan pertanian. Nah itu kan percuma. Banyak nih sarjana pertanian yang memang D3 pertanian tinggal di kampung tapi cabai masih beli lebih besar kan? Padahal sebiji cabai itu bisa menghasilkan 150.000 sebiji. Bukan 1 hektar sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi. Dan hari ini saya kedatangan sahabat tokoh pemuda yang sangat inspiratif. Dia ini berkecimpung sudah lama di dunia pertanian. Nah, kalau kita ketahui di dunia pertanian ini memang usia produktif atau usia yang katakanlah anak-anak milenial itu sudah mulai berkurang jauh. Nah, tapi beliau ini konsisten. Dari SMA, saya tahu betul beliau sudah kenal dekat. Dari SMA, kuliah di bidang pertanian, sampai setelah bekerja di dunia pertanian dan sekarang membangun pesantren pertanian. Nah, ini sangat dahsyat tokoh kita. Siapa dia? Ini dia, Bang Rudianto. Salam apa nih? Salam pertanian. Salam pertanian. Nah, jadi saya kenal Rudianto ini sudah sejak lama, dari tahun 2007 kalau tidak salah, kita sama-sama di asrama dulu. Nah, saya tahu betul beliau ini memang sudah akrab di dunia pertanian. Nah, ada salah satu pertanyaan awalnya. Ya. Sebuah hal yang lumrah bahwa kalau di Indonesia ini petani cenderungnya miskin, petani pendidikannya lemah, petani pendidikannya rendah. Nah, itu gimana tanggapan ente? Sebenarnya, kembali lagi, sebenarnya dari dukungan awal ya sebenarnya, karena bukannya pertanian tuh untuk bertahan hidup, tapi memang untuk menjadi sebuah usaha. Nah, kalau bisa itu pertanian itu memang semata-mata untuk usaha. Banyak nih orang-orang petani, banyak orang-orang yang memang fokus dengan pertanian, hasilnya memuaskan. Contoh di daerah-daerah lain yang memang dia bertanam padi bukan hanya untuk makan, tapi untuk jual. Arahnya ke sana. Kalau kita, kebanyakan orang-orang kita ini berpikirnya bertanam padi untuk makan. Dibaliknya, kalau mereka yang memang usaha itu tanam padi untuk jual, makan udah pasti itu. Jadi memang pertanian ini memang harusnya mindset yang berubah itu. Karena kalau mindset yang berubah, tentu akan mengubah pola perilaku, pola pikir. Nah, sehingga income-nya akan berubah juga. Nah, cuman memang gini. Jadi kita tahu nih, sepanjang tahun terus bertambah, lahan-lahan pertanian ini semakin berkurang. Ya. Lahan pertanian berkurang, jumlah petani semakin berkurang. Anak-anak muda jarang mau bertani. Nah, sebenarnya bagaimana? Gengsi sih, sebenarnya itu berkaitan dengan gengsi. Sebenarnya banyak sarjana pertanian, orang-orang yang mengenyam ilmu di pertanian, cara berpikirnya mereka tuh bukan mau menjadi pengusaha tani, mereka hanya ingin bekerja di perusahaan yang bergerak dengan pertanian. Nah, itu padahal peluang untuk menjadi usaha, jadi pengusaha itu lebih tinggi ketimbang menjadi pekerja ini. Pertanian. Pekerja petani itu lebih kecil ketimbang usahanya. Nah, kita lihat contoh lah. Beberapa waktu ini perkebunan kelapa sawit dulu pernah anjlok nih harganya. Nah, sekarang dengan program pemerintah dengan B30, bahkan insya Allah akan menjadi B50, harga sawit tetap naik. Nah, itu tidak dimanfaatkan oleh anak muda. Karena kalau memang bisa dia berpikir ke depan, pasti insya Allah mau lah dia menuju ke dunia pertanian. Ini awak ini kan penyuluh pertanian juga. Tentu yang mayoritas usia berapa? Yang jadi petani usia produktif atau udah akhir? Rata-rata memang udah lanjut usia. Ya. Kalau kita lihat yang muda-mudanya memang alergi lah. Nah, seharusnya mereka berpikir nih, jangan sampai peluang pertanian ini terbelakangkan gitu. Padahal kalau memang mereka mau,
kita siap bantu itu Pak. Saya selaku pendamping penyuluh petani siap gitu Pak, kalau memang ada generasi muda yang memang mau usaha di bidang pertanian nih, mau usaha ya. Ya, jadi catatan bukan mau bekerja di pertanian tapi mau usaha di bidang pertanian. Mau usaha, berbisnis di dunia pertanian. Bukan kerja, kalau kerja gampang. Iya. Itu penekanannya. Jadi siap mendampingi. Siap. Nah, ini mantap nih. Nah, jadi kebetulan Bang Rudianto ini juga sudah berjalan ya pesantren apa sih namanya? Pesantren Darul Kalam Wal Ikhlas. Darul Kalam Wal Ikhlas. Konsepnya menjadi agrosantri. Agrosantri. Ada pesantren tapi di sekelilingnya ada agrowisata yang memang bisa dimanfaatkan santri sendiri. Menarik nih. Nanti boleh kita kunjungi ya. Ya. Nah, cuman gini, sebelum kita ke sana, biasa juga anak-anak muda ini kan suka juga bertani, ya kan? Nah, kita juga melihat bahwa kalau di kota-kota besar itu pertanian itu berkembang sudah lebih modern. Artinya kalau kita di sini di kampung-kampung bertani di perkebunan karena memang lahan masih cukup tersedia luas. Nah, kalau di perkotaan itu kan dia sudah bertani sistem vertikal, sudah pakai hidroponik dan lain sebagainya, dan kosnya cukup besar. Kosnya besar. Nah, bagaimana dengan anak muda yang tidak punya lahan, tidak punya kos yang cukup besar atau modal untuk mulai bertani? Sebenarnya kalau dia pertanian ini kan banyak nih, produksi, pengolahan hasil. Dia mau yang pilih yang mana nih? Kalau dia produksi tentu dia harus punya lahan, harus bikin buat produk. Nah, kalau dia penanganan hasil panennya kan mereka tidak perlu bikin terlalu besar modalnya. Mereka cukup beli hasil panen yang memang berkualitas, pasarkan, kan lebih mudah. Oh, berarti itu juga masuk di bidang pertanian? Itu bidang pertanian, pemasaran kan? Pemasaran. Nah, itu lebih mudah sebenarnya. Nah, kalau pengolahan hasil juga. Pengolahan hasil. Nah, kan banyak nih hasil produk-produk pertanian. Contoh, kalau sudah musim durian, sudah musim langsat, sudah musim rambutan, pasti banjir. Nah, seharusnya generasi muda berpikir nih, jangan sampai hanya dijual mentah. Kalau bisa dikaleng lah, dibikin keripik ke, atau dibikin olahan sirup ke, seperti negara tetangga kita lah. Mereka berpikirnya kalau memang produk yang sudah melimpah, mereka akan mengarah ke pengolahan hasilnya, bikin sirup, bikin selai. Nah, kita ini kan terbalik, dipertahankan, jual mentah, sampai yang buruk pun dijual. Itu kan jadi penyakit. Dana pertanian maupun D3 pertanian berpikirnya kalau tentang yang buah melimpah tadi, nggak usah hanya jual gitu, jual mentah, tapi hasilnya diolah, dibikin kaleng, dibikin sirup, dikalengkan. Kalau kita lihat ya, di negara tetangga ada beberapa negara Asia yang rebung bulo kata kita sini, mereka kalengkan, padahal tempat kita daerah Ulu paling banyak melimpah kan. Mereka tidak ada nih terpikir mau kalengkan rebung, paling mereka kantong kan ya, rebung ya, atau jual pasar letak. Nah, padahal packagingnya itu itu packagingnya. Nah, ini sebenarnya yang sarjana pertanian, khususnya sarjana pertanian dan juga pertanian, pikirkan itu gitu, jangan sampai mereka ini berpikiran macam mana cari kerja selesai kuliah gitu, macam mana cara dapat kerja selesai mengenyam pendidikan tinggi. Jangan sampai seperti itu kalau bisa. Tantangan kita sebagai petani ini apa sih? Tidak ada tantangan di sebenarnya. Memang kebanyakan malas sebenarnya. Malas. Contoh, nggak usah besar kita, nggak usah besar contohnya. Pekarangan aja sekarang ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Pekarangan, lingkungan kita nih tempat tinggal. Contohnya cabai ya kita masih beli tinggal di kampung. Kan pertanyaannya ini bukan mau dan tidak, bukan bisa dan tidak, mau dan tidak sebenarnya. Sebab kenapa tadi malas? Kalau tinggal di kampung cabai masih beli, bagus kalau saya tinggal di kampung. Kalau tinggal di kampung sawi masih beli, terus saya tinggal di kampung. Kan percuma. Banyak nih sarjana pertanian yang memang D3 pertanian tinggal di kampung tapi cabai masih beli. Lebih besar kan? Padahal sebiji cabai itu bisa menghasilkan 150.000 sebiji. Bukan 1 hektar sebiji. Sebiji cabai, sebiji terung bisa menghasilkan 10.000. Satu biji ya, satu biji bisa jadi 1 pohon. 1 pohon bisa menghasilkan 1 kilo. 1 kilo cabai. 1 kilo cabai. 1 kilo cabai menghasilkan rupiahnya tadi 100.000. Kan itu. Iya.
sebenarnya ini generasi muda lah yang mikir, yang tua cukup beramanah, nggak usah terlalu banyak berkecimpung lah yang tua, tinggal diamanahkan yang muda-muda. Kalau bisa seperti itu. Lama ini kan yang tua mau bertahan, yang bersegege nih, yang muda tak usah dulu, kami belum mati ya, itu bahaya tuh. Kalau bisa yang mudanya harus tampil itu, yang tuanya beramanah lah. Sekarang ini kan orang tua bertani dengan lahan yang mereka miliki, anaknya kuliah, setelah kuliah orang tuanya tidak bertani, tanahnya dijual. Nah, tuh. Ini kan juga problem nih. Sebenarnya anak yang tidak berpikir nanti selesai kuliah, yang tadi biayanya dari perkebunan ini kebunnya dijual, kan sayang. Anak ini sebenarnya tidak berpikir. Nah itu kalau di kampung ya, kalau di kota ini gimana sistem? Kalau seandainya ada orang, kan banyak tuh ibu-ibu di rumah, di komplek, ukuran tanah 10x20, tapi pengen bertani, lahan terbatas. Metode pertanian seperti apa yang cocok gitu, yang murah, mudah, menghasilkan? Kalau kita lihat komplek BTN yang di perkotaan tuh pekarangannya itu masih ada tersisa kurang lebih 8 meter persegi lah gitu, 8 sampai 10 meter persegi lah yang tersisa. Nah kalau itu mereka manfaatkan untuk nanam cabai, nanam terong, nanam tomat, menggunakan wadah politik, itu udah bisa sebenarnya, nggak sulit-sulit amat. Sistem vertikal tadi bisa. Bisa juga vertikal, horizontal bisa, pertanian vertikal horizontal bisa di ke atas, bisa di ke samping. Manfaatkan, sebenarnya pertanian ini tidak mempersulit, hanya memanfaatkan lingkungannya.